Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Alice, seorang janda kaya raya asal Portugal, datang ke Indonesia untuk mengurus cabang perusahaan miliknya. Di tengah hiruk-pikuk bisnis dan hidupnya yang sepi, ia bertemu Arman, seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai tukang cuci mobil di dekat kantornya. Perkenalan mereka bermula dari layanan profesional biasa, namun perlahan berubah menjadi hubungan emosional yang dalam. Arman yang sopan, rajin, dan tulus, berhasil membuka kembali hati Alice yang lama tertutup oleh masa lalu. Namun, Arman menyimpan rahasia besar. Ia bukan sekadar tukang cuci mobil. Ia adalah pewaris sah dari sebuah perusahaan besar yang hancur karena pengkhianatan paman tirinya. Alice pun mendapati dirinya berada di persimpangan antara cinta dan kenyataan. Saat kebenaran terungkap, mereka harus memutuskan, tetap saling percaya dan membangun hidup bersama, atau membiarkan masa lalu menghancurkan segalanya. Dengan alur yang penuh kejutan, cerita ini menyuguhkan drama emosional, romansa lintas budaya, perjuangan, dan kemenangan cinta sejati yang tak mengenal status maupun latar belakang. Sabun. Busa menutupi bodi sedan hitam mengilap itu, dan matahari Jakarta yang terik membuat permukaannya berkilau seperti baru keluar dari showroom. Tapi bukan itu yang membuat Arman sedikit gugup pagi itu. Bukan juga karena antrean mobil pelanggan mulai menumpuk. Mobil yang sedang ia bersihkan ini adalah milik seorang wanita asing yang sudah beberapa kali datang. Wanita itu datang sendiri, nyetir sendiri, dan tak pernah lama bicara. Tapi, setiap senyumnya meninggalkan bekas di dada Arman. Alice, gumam Arman pelan sambil mengelap kaca mobil sisi kiri. Nama itu ia dengar dari kartu nama yang sempat jatuh minggu lalu, Alice Monteiro. Wajah Eropa, rambut pirang seperti musim panas di film-film, dan mata biru yang dingin seperti es batu tapi penuh teka-teki. Di antara semua pelanggan yang datang ke tempat cucian mobil kecilnya itu, Alice adalah satu-satunya yang membuat waktu terasa lebih lambat. Dia bukan wanita biasa. Dari logatnya, gaya berpakaiannya, dan mobil yang selalu bersih nyaris tanpa debu, Arman tahu. Wanita ini datang dari dunia yang berbeda. Dunia yang tidak mengenal teriknya panas di bawah seng bocor, atau harus bangun subuh untuk menyikat ban mobil orang lain demi uang receh. Tapi, tetap saja, setiap kali Alice datang, Arman selalu berusaha lebih teliti. Bukan karena ia berharap tip, bukan juga karena takut dimarahi. Ia hanya ingin wanita itu merasa puas. Entah kenapa, itu penting bagi Arman. Pagi ini, Alice datang lebih awal dari biasanya. Saat mobilnya berhenti, Arman menyambut dengan senyum seadanya dan tangan penuh busa. "Selamat pagi, Bu," sapanya. Sopan, Alice hanya mengangguk kecil. "Kamu ingat namaku?" Arman sedikit terkejut. Iya. Alice kan?" Wanita itu tersenyum samar. "Bagus. Biasanya orang lokal cuma manggil saya Bule." Arman ikut tersenyum, kikuk. "Saya ingat nama orang yang selalu datang tiap minggu." Alice menatapnya dalam beberapa detik. "Aku suka tempat ini. Tidak ramai, tidak mencolok, dan kamu selalu mencuci mobilku dengan hati-hati." Arman tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya mengangguk pelan, lalu kembali mengelap kaca belakang. Tapi di dalam dadanya, kata-kata Alice tadi terngiang-ngiang. Ia belum pernah mendengar pujian yang begitu sederhana, namun begitu berbekas. Jakarta terasa panas, bukan hanya karena mataharinya, tapi karena segala sesuatu bergerak cepat, penuh tekanan, dan tak mengenal kompromi. Alice Monteiro, janda pemilik Monteiro Group Asia, sudah terbiasa menghadapi rapat tanpa akhir, pengkhianatan rekan bisnis, dan persaingan yang kejam. Tapi setiap hari Sabtu, ia menyisihkan waktu 1 jam untuk menyetir sendiri ke sudut kecil di daerah Tebet, ke tempat cuci mobil yang bahkan tak punya nama mencolok. Di sana, ada Arman. Bukan karena ia tampan,
Bukan karena romantis, tapi karena ia nyata. Arman tidak pernah menatapnya seperti sebagian pria di kantor yang memandangnya seolah-olah ia barang lelang mahal. Ia tidak pernah memaksakan obrolan basa-basi murahan. Dan yang terpenting, Arman memperlakukan mobilnya seperti memperlakukan benda yang berharga, bukan sekadar pelanggan lewat. Itu membuat Alice merasa dihargai. Ia menatap Arman dari balik kaca. Laki-laki itu memakai kaos lengan panjang lusuh dan celana jeans belel. Wajahnya terbakar matahari, tangan kekar penuh sabun, tapi gerakannya selalu pelan dan sabar. Alice tak tahu banyak soal hidup Arman. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Alice tak bisa berhenti datang ke tempat ini. Setiap minggu, ia bahkan pernah mencoba cuci mobil di tempat yang lebih mewah, tapi tidak sama. Hari ini, Alice memutuskan untuk mencoba sesuatu. Ia turun dari mobil, berjalan mendekat, dan berdiri tepat di samping Arman. Laki-laki itu tampak gugup. "Kamu selalu bekerja sendiri?" tanya Alice, menatap ember berisi busa. "Kadang ada teman bantuin. Tapi kebanyakan ya begini, sendirian," jawab Arman, masih fokus pada bodi mobil. Alice mengangguk. "Kamu lulusan apa?" Arman tersenyum singkat. "Lulusan kehidupan, Bu." Alice terkekeh pelan. Jawaban yang bagus. Hening sebentar. Hanya terdengar suara air mengalir dan angin kecil menerbangkan debu dari jalanan. Lalu Alice bertanya, "Kamu pernah jatuh cinta, Arman?" Pertanyaan itu menusuk diam-diam. Arman terdiam. Lap tangan yang semula aktif kini berhenti. Ia tidak menatap Alice, hanya menjawab pelan, "Pernah, tapi sudah lama sekali." Alice mengangguk. "Saya juga." Dan tanpa menjelaskan lebih lanjut, ia masuk ke dalam mobil, membuka laptopnya, dan menunggu dalam diam. Tapi senyum kecil masih tersisa di bibirnya. Setelah Alice pergi, Arman duduk sendirian di kursi plastik biru, menatap mobil-mobil lain yang lalu lalang, tapi pikirannya tertinggal di tempat lain. Kata-kata Alice tadi tentang cinta menggantung seperti awan kelabu yang belum turun hujan. Ia menghela napas panjang, lalu menatap langit yang semakin panas. Apa maksudnya dia nanya soal cinta? Gumamnya sendiri. Hati Arman tahu, ada sesuatu yang berubah pagi ini. Ia tak bisa menjelaskan apa, tapi rasanya seperti langkah pertama dari perjalanan yang belum ia pahami ujungnya. Ia hanya tukang cuci mobil. Dan dia seorang pemilik kerajaan bisnis Asia. Tapi mengapa tiba-tiba semuanya terasa mungkin? Dan mungkinkah dunia mereka benar-benar bisa menyatu? Hidup memberi banyak, tapi juga mengambil tanpa permisi. 3 tahun lalu, Alice Monteiro berdiri sendiri di depan makam suaminya di Porto, Portugal. Ia tidak menangis. Ia sudah terlalu letih. Yang tertinggal hanya diam panjang yang tak punya akhir, dan rasa hampa yang tak bisa dijelaskan. Dari luar, ia tetap seorang CEO yang tegas, anggun, dan selalu tampil sempurna. Tapi di balik blazer, mahal dan senyum profesional, Alice menyimpan sesuatu yang belum sembuh, kesepian. Jakarta bukan kota yang ia pilih dengan hati. Jakarta adalah keputusan bisnis. Setelah suaminya meninggal karena kecelakaan pesawat dalam perjalanan dinas, Alice memilih kabur dari semua yang mengingatkannya pada pria itu. Ia ingin membuktikan, ia mampu berdiri sendiri. Maka ia buka cabang baru Monteiro Group di Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi pijakan pertamanya. Namun siapa sangka, di kota penuh polusi ini, di sudut kecil sebuah bengkel cuci mobil, ia menemukan sesuatu yang lebih jujur dari semua yang pernah ia miliki. Tatapan Arman. Arman tak pernah memintanya menceritakan apapun, tapi Alice merasa ingin melakukannya. Lelaki itu punya mata yang tak menghakimi dan sikap yang tulus. Mungkin itu yang membuat Alice merasa aman. Siang itu, selepas makan siang bersama klien di Senayan, Alice meminta sopirnya cuti. Ia menyetir sendiri, menuju tempat biasa. Tapi hari ini bukan untuk mencuci mobil. Arman terlihat sedang menyiram lantai ketika Alice tiba. Ia tampak terkejut saat melihat mobilnya berhenti. Kali ini,
Alice turun lebih cepat. Ada waktu? Tanya Alice, menatapnya. Untuk ibu? Selalu, jawab Arman sopan. Alice tersenyum. Panggil saya Alice saja. Mereka duduk di bangku kayu pendek, di samping mesin semprot tua yang mengeluarkan uap. Aku pernah kehilangan seseorang. Suamiku, kata Alice tiba-tiba. Ia jatuh bersama pesawatnya, 5 tahun menikah, lalu hilang begitu saja. Arman menunduk. Maaf, saya tidak tahu. Kamu tidak perlu tahu. Aku hanya ingin kamu mendengar. Angin siang membawa aroma, sabun dan bensin. Alice melanjutkan. Aku tinggalkan Portugal karena semua terlalu menyakitkan. Dan kupikir, kerja bisa menyembuhkan. Tapi ternyata, manusia tetap butuh seseorang untuk duduk bersamanya. Bukan sebagai rekan bisnis, tapi sebagai manusia. Ia menatap Arman dalam-dalam. Kamu membuatku merasa seperti itu. Arman menelan ludah. Laki-laki itu tak pandai bicara, tapi perasaannya kacau sekarang. Alice, wanita yang hanya ia lihat dari kejauhan selama ini, tiba-tiba membukakan pintu jiwanya. Apa yang bisa dikatakan seorang tukang cuci mobil ketika seorang wanita sekelas Alice Monteiro mengaku pernah kehilangan cinta dalam hidupnya? Arman hanya diam. Tapi di dalam hatinya, gelombang emosi datang bergulung. Sudah lama ia tak bicara dengan wanita manapun secara dekat. Bukan karena tak ingin, tapi karena tak percaya diri. Setelah ayah dan ibunya meninggal akibat hutang yang melilit, Arman menanggung beban keluarga di usia 22 tahun. Dulu ia anak orang berada. Rumahnya besar, sekolahnya bagus. Tapi, semua itu lenyap dalam semalam ketika tanah warisan dijual untuk menutup utang, dan orang-orang terdekat menghilang seperti debu. Arman tak pernah mengeluh. Ia kerja serabutan, dari jaga warnet, kurir, hingga akhirnya mencuci mobil. Ia hanya ingin hidup tenang. Tapi hidup malah mempertemukannya dengan wanita seperti Alice, sesuatu yang tak pernah ia rencanakan. Saat Alice menceritakan masa lalunya, Arman merasa jiwanya ikut terkelupas. Mereka berbeda dunia, tapi luka mereka sama-sama dalam. Kalau kamu, suara Alice memecah lamunan, pernah kehilangan? Arman menatap wanita itu, lalu menjawab, saya kehilangan semuanya, keluarga, rumah, harapan. Tapi, saya tidak pernah kehilangan rasa syukur. Mungkin itu yang bikin saya masih bisa senyum sampai sekarang. Alice mengangguk pelan. Kamu tahu, mungkin itu alasan kenapa saya terus kembali ke sini. Hening sesaat. Alice menghela napas, lalu berdiri. Saya harus kembali ke kantor. Arman ikut berdiri. Terima kasih sudah cerita. Alice mengangguk, lalu berkata pelan sebelum masuk ke mobil. Terima kasih, sudah mendengar. Di dalam mobilnya yang senyap, Alice memejamkan mata sejenak sebelum menyalakan mesin. Ada rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Sebuah perasaan yang sudah lama tak ia rasakan. Kedekatan tanpa tekanan. Hubungan tanpa paksaan. Arman mungkin hanya tukang cuci mobil bagi dunia. Tapi bagi Alice, ia adalah tempat pulang yang tak pernah ia temukan, bahkan di negerinya sendiri. Dan hari itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Alice tersenyum sepanjang jalan pulang. Namun, ada satu hal yang belum ia tahu. Satu hal yang diam-diam, disimpan Arman rapat-rapat, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Setiap pagi Arman datang lebih awal dari semua orang. 1 jam sebelum bengkel cuci mobil itu dibuka, ia sudah berdiri di sana, menyapu lantai, mengecek selang dan pompa air, memastikan sabun cuci mobil tidak kekurangan, dan mengganti ember yang mulai retak. Ia bekerja seperti biasa, tapi hati dan pikirannya tidak bisa bekerja seperti biasa. Sejak pertemuan terakhir dengan Alice 3 hari lalu, Arman merasa seperti sedang berada di dunia yang berbeda. Seorang wanita kaya dari Portugal duduk di sampingnya, menceritakan luka hatinya tanpa ragu. Itu bukan hal yang bisa dilupakan begitu saja. Dan lebih gila lagi, Arman menyukai cara Alice menatapnya. Bukan dengan belas kasihan, tapi dengan rasa percaya. Sudah lama ia tidak merasakan itu. Namun ada satu bagian dari hidupnya yang selalu ia sembunyikan. Arman bukan hanya tukang cuci mobil.
Ia dulunya anak konglomerat di daerah Kalibata. Ayahnya punya showroom mobil, gudang sembako, dan beberapa rumah kontrakan. Tapi semua itu hancur saat sebuah bisnis properti gagal total. Keluarganya terlilit utang hingga miliaran rupiah. Orang-orang bilang keluarganya bangkrut karena takdir. Tapi Arman tahu itu karena pengkhianatan. Dan nama pengkhianat itu masih tertulis jelas dalam pikirannya. Rino Yudhistira, mantan sahabat ayahnya, kini menjadi orang besar di dunia properti dan masih warawiri di TV nasional. Arman menggenggam erat selang di tangannya. Air masih mengalir, membasahi ban mobil yang ia cuci. "Jangan terlalu dalam, Man," gumamnya pada diri sendiri. "Dia bukan milikmu, tapi hatinya tak bisa bohong." Setiap kali Alice datang, dunia seolah tenang. Ia tak pernah mencintai wanita manapun, sejak keluarganya jatuh. Cinta, baginya, hanya akan jadi beban kalau tak punya apa-apa. Tapi Alice berbeda. Ia kuat, tapi juga rapuh di dalam. Sore itu, Alice kembali datang. Mobilnya penuh debu setelah perjalanan dari Bandung menghadiri rapat dengan klien lokal. Tapi ia tidak datang untuk mobilnya, ia datang untuk Arman. Setelah percakapan terakhir mereka, Alice sering memikirkan lelaki itu. Bukan karena tampannya, meski Arman memang punya senyum yang hangat dan mata jujur, tapi karena sikapnya. Alice tidak bisa menebak siapa dia sebenarnya. Arman terlalu santun untuk seorang laki-laki kota dan terlalu cerdas untuk sekadar tukang cuci mobil. "Mas Arman di dalam?" tanya Alice pada salah satu karyawan. "Lagi cuci Avanza, Bu," jawabnya. Alice tersenyum dan berjalan mendekat. Ia berdiri di dekat pintu masuk bengkel, melihat Arman yang sibuk menyikat bagian dalam ban mobil. Berkeringat, berfokus. "Arman," panggilnya. Arman menoleh, agak gugup. "Bu Alice." "Katanya jangan panggil Bu," goda Alice ringan. "Oh, iya, Alice." Mereka duduk lagi di bangku kecil itu. Tapi hari ini, suasananya berbeda. Lebih tenang, lebih dekat. "Aku penasaran," kata Alice pelan. "Kamu dulu sekolah di mana?" Pertanyaan itu membuat Arman terdiam. Ia tidak siap. "Kenapa?" Alice tersenyum. "Takut aku tahu kamu pintar." Arman menghela napas. "Saya dulu kuliah di luar negeri, tapi nggak selesai." Alice mengangkat alisnya. "Kamu serius?" "Iya, saya dulu anak orang kaya, tapi keluarga saya bangkrut karena ditipu. Jadi, semua hilang dalam semalam." Alice tak bicara. Ia hanya menatap Arman dengan sorot mata yang lebih lembut dari biasanya. "Saya tidak malu," lanjut Arman. "Tapi saya memilih hidup seperti ini, karena saya nggak mau dikuasai amarah. Saya kerja, jujur, cukup buat makan. Itu sudah cukup." "Kalau kamu bisa memilih," tanya Alice, "apa kamu akan balas dendam?" Arman menatap langit. "Dulu iya, tapi sekarang saya hanya ingin hidup damai. Dan kalau bisa, mencintai dengan tenang." Alice menunduk. Kata-kata itu menusuk hatinya. Mencintai dengan tenang. Itu yang tidak pernah ia miliki. Hari mulai gelap. Alice harus kembali ke apartemennya. Tapi sebelum ia pergi, ia bertanya, "Kalau aku ajak kamu makan malam, kamu mau?" Arman nyaris menjatuhkan lap mobil yang ia pegang. "Makan malam? Dengan saya?" Alice tersenyum, matanya menantang. "Kenapa? Takut aku tidak cocok sama pecel." "Lele," Arman terkekeh. "Kalau gitu, saya siapkan tempat terbaik. Tapi sederhana ya." Alice mengangguk. Sederhana kadang lebih jujur daripada mewah. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Alice merasa seperti perempuan biasa. Bukan CEO, bukan janda kaya. Hanya perempuan yang tertarik pada laki-laki jujur yang mencuci mobilnya. Namun, ia juga tidak tahu bahwa ada nama dari masa lalu Arman yang sedang bergerak mendekat. Seseorang yang bisa menghancurkan segalanya. Alice berdiri di depan cermin. Gaun sederhana warna biru tua membalut tubuhnya. Bukan rancangan desainer ternama. Bukan pula gaun pesta yang biasa ia pakai untuk gala dinner di Singapura atau Tokyo.
Ini hanya gaun polos yang ia beli di pasar lokal. Tapi entah kenapa malam ini ia ingin terlihat seperti wanita biasa. Karena makan malam ini bukan urusan bisnis. Ini tentang dirinya dan tentang Arman. Ketika supir pribadinya bertanya apakah perlu menjemput Arman dengan mobil perusahaan, Alice hanya tertawa pelan. Tidak usah. Kalau dia ingin datang, dia pasti datang dengan caranya sendiri. Ia mengingat jelas ucapan Arman 3 hari lalu, ketika mereka sepakat untuk bertemu malam ini. Kalau boleh, saya ingin ajak ibu, Alice, ke tempat yang berarti buat saya. Alice mengangguk waktu itu. Tak ada ekspektasi tinggi. Ia hanya ingin tahu siapa Arman sebenarnya. Karena lelaki itu, dengan segala kesederhanaannya, menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar masa lalu yang kelam. Arman berdiri di depan warung makan pecel lele yang terletak di pinggiran kota Jakarta. Bukan tempat romantis ala restoran mewah, tapi ini tempat yang punya cerita. Disinilah dulu ia makan bersama mendiang ibunya ketika dunia mereka mulai runtuh. Di bangku kayu itulah ibunya pernah bilang, "Jangan pernah malu jadi orang biasa, Man." Karena yang biasa itu justru tahu cara bertahan hidup. Dan malam ini, ia duduk lagi di tempat itu. Bukan dengan ibunya, tapi dengan wanita yang bisa saja mengubah sisa hidupnya. Alice datang tepat waktu. Mengenakan gaun biru sederhana, rambut digerai alami, wajahnya nyaris tanpa riasan. Arman menelan, ludah. Ia tak pernah melihat bule secantik itu dalam balutan kesederhanaan yang nyaris menyentuh. "Kamu benar-benar datang," ucap Arman, agak gugup. "Tentu. Aku penasaran dengan dunia kamu, Arman." Mereka duduk berdua di meja kayu reot. Pemilik warung tersenyum malu-malu melihat Alice. Seorang wanita asing yang datang ke warung kecil, duduk berdampingan dengan pemuda tukang cuci mobil. Seolah-olah dunia tidak mengenal kasta. "Mau pesan?" "Oh, apa?" tanya Arman. "Apa yang paling kamu suka di sini?" "Lele goreng sambal bawang dan es jeruk." "Kalau begitu sama. Aku ikut kamu." Mereka makan dalam diam, tapi bukan diam yang canggung. Diam yang menyenangkan, seperti dua orang yang sedang membangun jembatan, batu demi batu, tanpa perlu banyak kata. Selesai makan, mereka berjalan di trotoar kecil tak jauh dari warung. Lampu jalan temaram. Suara kendaraan masih lalu lalang, tapi entah kenapa, malam itu terasa seperti dunia hanya milik mereka. "Kenapa kamu ajak aku ke tempat ini?" tanya Alice akhirnya. Arman menatap langit. "Karena ini tempat terakhir yang mengajarkan saya cara menerima hidup. Dulu saya datang ke sini bersama ibu saya. Kami makan dengan uang terakhir yang kami punya. Tapi kami tertawa. Kami bahagia, walau cuma..." "Sebentar," Alice diam. "Aku juga punya tempat seperti itu," bisiknya. "Tapi aku belum siap ke sana lagi. Mungkin suatu hari nanti," kata Arman pelan. "Ya, mungkin." Lalu, tiba-tiba Alice bertanya, "Kalau aku bilang aku suka kamu, kamu akan lari?" Arman membeku. Hening. Terlalu lama. Sampai akhirnya ia berkata, "Aku nggak akan lari. Tapi, aku juga nggak mau kamu menyukaiku karena rasa kasihan." Alice mengerutkan kening. "Menurut kamu, aku wanita seperti itu?" "Tidak. Tapi aku laki-laki yang pernah kehilangan segalanya. Jadi aku harus pastikan perasaan ini tidak salah arah." Mereka terdiam lagi. Tapi malam itu, jembatan yang tadi mereka bangun mulai menghubungkan hati keduanya. Beberapa hari berlalu sejak makan malam itu. Hubungan mereka perlahan berubah. Alice mulai sering datang ke tempat cuci mobil bukan hanya untuk urusan mobil, tapi juga untuk sekadar duduk dan bicara. Ia bahkan beberapa kali membawakan sarapan untuk Arman dan teman-temannya. Orang-orang mulai berbisik, tapi Arman tak peduli. Dan Alice juga tak tampak terganggu. Namun ada satu kejadian yang mengubah segalanya. Sore itu, seorang pria berdasi muncul di tempat cuci mobil. Mobilnya, SUV hitam mahal, berhenti dengan kasar. Dari dalam, turun seorang pria dengan jas rapih dan senyum penuh kesombongan. "Arman?" Arman menoleh.
Jantungnya langsung berdegup kencang. Rino Yudhistira, orang yang menghancurkan keluarganya. Wah, jadi kamu sekarang jadi tukang cuci mobil ya? Kata Rino sambil tertawa kecil. Dulu anak raja properti, sekarang cuci velg. Semua orang di sana diam. Tapi yang paling mengejutkan, Alice muncul dari dalam ruangan. Arman, ini siapa? Tanyanya pelan. Rino menoleh ke Alice, lalu menyipitkan mata. Ah, rupanya kamu dekat sama bule cantik ini, ya? Wah, hebat juga kamu, Man. Dulu hancur karena ayahmu bodoh, sekarang kamu cari jalan pintas? Arman meninju udara, tapi ia tahu, menampar masa lalu tidak akan menyelesaikan apa-apa. Alice malam itu, Alice duduk di balkon apartemennya. Ia memutar ulang peristiwa tadi. Rino Yudhistira, ia pernah mendengar nama itu. Bahkan ada dokumen lama yang menyebut nama itu dalam salah satu proyek cabang perusahaan milik ayahnya dahulu. Alice mulai menghubungkan potongan-potongan. Jangan-jangan, ia membuka laptopnya. Mulai mencari file lama. Dan perlahan, satu nama muncul dalam satu kasus korupsi proyek perumahan besar di Jakarta. Nama yang sama. Rino Yudhistira, air mata. Alice jatuh. Arman tidak pernah berbohong. Dan sekarang, ia tahu, ia bukan hanya jatuh cinta pada lelaki itu. Ia juga sedang masuk ke dalam pusaran konflik yang lebih besar. Malam itu Alice tidak bisa tidur. Matanya menatap layar laptop yang menyala di depannya. File demi file telah ia buka, mulai dari laporan keuangan cabang perusahaan, kerja sama proyek properti di Jakarta, hingga dokumen-dokumen legal yang sudah bertahun-tahun ia simpan begitu saja. Di sana, di antara tumpukan data dan angka, nama, Rino Yudhistira muncul lagi dan lagi. Dulu, ia adalah mitra bisnis dari perusahaan properti milik orang tua Arman. Alice tahu betul pola licik seperti itu. Kerjasama palsu, dana proyek yang dialihkan, dan satu pihak yang sengaja dijadikan kambing hitam. Jadi ini alasan kamu hancur, Arman? Bisik Alice. Suaranya nyaris tak terdengar. Tangannya bergetar saat membuka laporan terakhir. Di bagian bawah, ada dokumen legalisasi proyek yang ternyata ikut disetujui oleh salah satu pihak dari perusahaannya dulu. Saat ia masih belum turun tangan langsung. Alice menutup laptopnya. Napasnya berat. Ia merasa bersalah. Meski ia tidak tahu dan tidak terlibat, ia merasa bagian dari sistem yang pernah menyakiti pria yang kini ia cintai. Arman pagi harinya, Arman datang lebih awal ke tempat cuci mobil, tapi suasananya tidak seperti biasanya. Ia tahu gosip mulai merebak, apalagi sejak kejadian kemarin dengan Rino Yudhistira. Tapi Arman tak peduli. Yang ia pikirkan hanyalah Alice. Ia ingin menjauh, tapi hatinya tidak mau. Alice bukan wanita biasa, dan ia tidak melihat Arman sebagai lelaki gagal. Ia melihatnya sebagai seseorang yang pantas diperjuangkan. Tapi tetap saja, Arman tahu satu hal. Masa lalunya akan selalu jadi beban. Ketika Alice tiba dengan mobil hitamnya, semua mata tertuju. Tapi Alice tetap anggun, seperti biasa. Ia turun dari mobil dan berjalan langsung ke arah Arman. Aku perlu bicara, katanya, datar. Di tempat yang tenang. Mereka berdua naik ke mobil. Alice menyetir sendiri. Tak ada kata-kata selama 15 menit perjalanan, sampai akhirnya mereka berhenti di sebuah taman kota yang sepi. Alice, aku tahu semuanya, kata Alice membuka pembicaraan. Tentang keluargamu, tentang Rino, dan tentang bagaimana perusahaanku pernah jadi bagian dari semua itu. Arman terdiam. Matanya menatap tanah, hatinya seperti ditikam. Aku tidak tahu, Arman. Aku benar-benar tidak tahu. Tapi aku minta maaf untuk semua luka itu. Kamu nggak perlu minta maaf, Alice, balas Arman lirih. Itu bukan salah kamu. Tapi aku bagian dari lingkaran itu. Setidaknya aku merasa begitu. Arman menarik napas panjang. Aku nggak pernah benci kamu. Justru, aku takut. Takut kamu tahu siapa aku sebenarnya. Lalu pergi. Alice menoleh cepat. Lalu kenapa kamu nggak cerita sejak awal? Karena aku ingin dikenal bukan karena masa lalu. Tapi karena siapa
Aku sekarang. Alice menatap mata Arman. Dalam dan jujur. Tak ada kepalsuan di sana. Tak ada ambisi. Hanya luka yang masih menganga dan ketulusan yang tak bisa disembunyikan. Aku tetap memilih kamu, Arman, bisik Alice. Arman kata-kata itu seperti hujan di musim kemarau. Menyegarkan dan menyakitkan sekaligus. Tapi Arman tahu, keputusan Alice akan punya konsekuensi. Apalagi setelah kejadian kemarin, Rino pasti tak akan diam saja. Dan benar saja. 2 hari kemudian, sebuah surat datang ke kantor cabang perusahaan Alice di Jakarta. Surat tuntutan hukum dari pihak Rino Yudhistira, menuduh Alice melakukan pelecehan bisnis dan pencemaran nama baik. Alice tersenyum tipis saat menerima surat itu. Jadi dia mulai main kasar. Manajer kepercayaannya panik. Bu Alice, ini bukan perkara ringan. Nama perusahaan bisa rusak. Tapi kebenaran jauh lebih penting daripada nama yang dipoles palsu. Alice tahu, inilah saatnya ia harus membuat pilihan besar. Melawan atau pergi. Alice menggelar konferensi pers di salah satu hotel ternama Jakarta. Wartawan datang dari berbagai media. Topiknya, klarifikasi soal tuduhan dari Rino Yudhistira. Dengan suara tenang tapi tegas, Alice membuka semua bukti. Ia tampilkan dokumen keuangan lama, kerjasama yang mencurigakan, serta kesaksian dari beberapa mantan karyawan proyek properti terdahulu. Dan satu hal yang ingin saya tegaskan, ucap Alice lantang. Saya tidak akan pernah diam terhadap ketidakadilan, sekalipun itu melibatkan orang-orang yang dulu dianggap rekan bisnis. Konferensi pers itu mengguncang. Nama Rino kembali mencuat dalam kasus korupsi lama yang hampir terlupakan. Dan Alice, dengan berani, menjadi sorotan karena keberaniannya membongkar luka lama. Arman dari kejauhan, Arman menyaksikan semuanya lewat siaran langsung di ponsel. Ia nyaris tak percaya. Wanita yang dulu ia pikir hanya akan tersenyum dari balik kaca mobil mewah, kini berdiri di depan dunia, membela namanya, membela kebenaran. Air mata menetes dari mata Arman. Kenapa kamu begitu kuat, Alice? Beberapa malam setelah konferensi pers itu, Alice mendapati mobilnya dikerjai orang. Ban digembosi, kaca belakang dilempari batu. Dan di depan rumah kontrakannya, tertulis coretan besar. Pergi dari Indonesia, bule penipu. Tapi Alice tidak gentar. Ia justru makin teguh. Namun malam itu juga, seseorang meneleponnya dengan suara tak dikenal. Kalau kamu nggak mau Arman celaka, sebaiknya kamu berhenti sekarang. Alice pucat. Ia berlari keluar, mencoba menelepon Arman, tapi tak ada jawaban. Panik, ia langsung menuju tempat cuci mobil. Tapi yang ia temukan hanyalah sebuah sapu tangan milik Arman yang berlumuran darah. Malam itu, langkah kaki Alice bergema di jalanan sempit, menyusuri gang-gang kecil di belakang tempat cuci mobil Arman. Tangannya masih menggenggam sapu tangan penuh darah. Jantungnya berdetak kencang, hampir tak beraturan. Arman, di mana? Kamu? Bisiknya lirih, nyaris putus asa. Pikirannya kalut. Di satu sisi, ia tahu Arman bukan tipe yang mudah ditaklukkan oleh ancaman. Tapi di sisi lain, sapu tangan berdarah itu jelas bukan isyarat main-main. Ia menyalakan ponsel, mencoba menelepon lagi. Tak ada jawaban. Alice lalu menghubungi satu-satunya orang yang bisa ia percaya saat ini. Rina, manajer kepercayaannya. Rin, aku butuh bantuan. Aku yakin Arman diculik. Aku baru dapat ancaman lewat telepon. Siapa? Suara Rina terdengar panik. Aku belum tahu, tapi aku curiga, Rino. Kita harus gerak cepat. Arman tubuhnya terasa berat. Punggungnya nyeri hebat. Saat Arman membuka mata, langit-langit kayu kusam menyambut pandangannya. Bau lembab menusuk hidung. Ia mencoba menggerakkan tangannya. Terikat. Apa-apaan ini? Gumamnya. Seorang pria berdiri di sudut ruangan. Posturnya tinggi besar. Tak asing. Saat pria itu menoleh, Arman menatap matanya. Mata yang sama dengan foto lama yang dulu ia buang jauh-jauh. Rino. Lama tak berjumpa, Arman, jawab Rino santai. Ternyata kamu belum mati seperti perusahaan ayahmu. Arman berusaha bangkit. Gagal.
Tangannya diikat ke kursi. "Kamu yang bikin semua ini?" bentaknya. "Harusnya kamu tetap tinggal di bawah. Jangan coba-coba menyentuh Alice. Dia milik lingkaran kami." Arman menahan emosi. "Alice bukan milik siapapun." Rino tersenyum miring. "Sayang sekali, dia wanita yang terlalu polos, terlalu percaya pada orang miskin kayak kamu. Dia lebih berharga daripada semua proyek kotor yang kamu punya." "Lidahmu tajam, Man." Rino menunduk, menatap wajah Arman. "Tapi sayang, kamu salah langkah." Alice malam itu juga, Alice mendatangi seorang detektif swasta yang pernah ia kenal di Portugal. Untungnya, pria itu sedang berada di Jakarta untuk urusan bisnis. "Aku butuh pelacakan lokasi. Aku hanya punya ini," ucap Alice sambil menyerahkan rekaman suara dari panggilan misterius tadi malam. "Butuh waktu 1 jam." Lalu sang detektif menunjukkan sebuah titik di layar. "Ini daerah pergudangan tua di pinggiran Jakarta. Tak ada CCTV, tempat yang sempurna untuk menyembunyikan seseorang." Alice mengangguk. "Aku akan ke sana. Sendiri? Kalau kamu tak ikut, aku akan tetap pergi sendiri." Arman Rino semakin menjadi. Ia memukul meja dengan keras, lalu membentak. "Katakan, apa yang kamu tahu tentang transaksi proyek di Batam?" Arman mendengus. "Aku tahu kamu tipu banyak investor, dan aku tahu kamu yang bawa kabur uang ayahku." Rino mencengkeram kerah baju Arman. "Kalau kamu buka mulut, kamu bakal ngubur dirimu sendiri." Arman menatap lurus. "Kalau aku mati, Alice pasti teruskan." Tiba-tiba, suara klakson mobil terdengar di luar. Pintu digedor keras. "Buka. Ini kawasan pribadi Anda. Tak diizinkan masuk," teriak seseorang. Tapi suara itu tak dihiraukan. Satu tembakan meletus. Rino panik. "Cepat sembunyikan dia," teriaknya pada anak buahnya. Alice menerobos masuk, diiringi detektif dan 2 orang pengawal. Ia mengenakan rompi pelindung, wajahnya penuh amarah. "Di mana Arman?" teriaknya lantang. Para penjaga di luar sempat menghalangi, tapi tak bisa melawan tim detektif bayaran Alice. Mereka menyerah begitu saja. Alice menyusuri bangunan kumuh itu dengan napas berat. Lalu ia menemukan pintu kayu lapuk, ditendangnya. Dan di sana, Arman duduk terikat, wajahnya lebam. Tapi matanya langsung berbinar saat melihat Alice. "Arman." Alice berlari, memeluknya, sambil menangis. Detektif langsung memotong ikatannya. Arman limbung, tapi masih kuat berdiri. Alice memeluknya erat. "Aku pikir, aku kehilangan kamu." Arman memeluk balik. "Aku di sini, karena kamu datang." Rino sempat mencoba melarikan diri lewat pintu belakang, tapi polisi sudah lebih dulu datang. Rupanya, saat Alice mengunggah video konferensi pers, banyak pihak ikut menyelidiki. Termasuk kepolisian. Ia ditangkap tanpa bisa berkata-kata. Kamera, wartawan sudah menunggu di depan. Saat Rino dibawa pergi, Arman berdiri di samping Alice. Mereka menatap pria itu tanpa kata. Semuanya sudah berakhir, tapi luka itu belum sembuh. Malam itu, Alice duduk di balkon hotel, menatap langit Jakarta yang tak pernah benar-benar gelap. Arman duduk di sampingnya, memegangi cangkir teh hangat. "Aku tak tahu apa yang akan terjadi." "Besok, Arman," ucap Alice lirih. "Aku pun begitu," jawab Arman. "Tapi aku tahu satu hal." "Apa?" "Aku mau bangkit. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk hidup, Alice. Untuk kita." Alice menatapnya. Air matanya mengalir pelan. "Maukah kamu hidup bersamaku? Mulai sekarang?" Pagi itu, Jakarta belum sempat bising. Matahari baru menelusup pelan di sela atap-atap ruko. Aku berdiri di depan sebuah ruko kecil yang telah lama kosong. Di tepi jalan ramai kawasan Tebet. Cat dindingnya mengelupas. Bagian depan ditutup rolling door karatan. Tapi di mataku, tempat ini lebih dari sekadar bangunan tua. Ini akan jadi awal dari sesuatu yang baru. "Ini tempatnya?" tanya Alice di sampingku, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana jeans. Wajahnya tanpa riasan, tapi senyumnya selalu memikat. Aku mengangguk. "Dulu, ayah pernah bilang, kalau mau mulai sesuatu, mulai dari yang kamu tahu. Dan yang aku tahu, ya,
Cuci mobil. Alice menyentuh lenganku. Kita mulai dari sini, Man, bersama. Beberapa hari kemudian, kami mulai bersih-bersih. Dinding dicat ulang, lantai disemprot tekanan tinggi, dan perlahan-lahan peralatan mulai masuk satu persatu. Aku tak menyangka Alice begitu serius terlibat. Ia bahkan turun tangan langsung memesan alat semprot, vacuum cleaner, dan meja administrasi. Kalau aku bantu dengan sistem booking online juga, bagaimana? Tawarnya saat kami duduk beristirahat di depan toko. Aku meliriknya, geli. Alice, kamu kan bos perusahaan besar. Ngurusin beginian juga? Dia tersenyum. Aku udah muak ngurus direktur-direktur, tamak dan rapat tanpa akhir. Sekarang aku cuma mau lihat kamu bahagia. Dan warung cuci mobil ini sukses. Dadaku hangat. Rasa syukur tak henti aku ucapkan dalam hati. Perempuan ini, yang bisa saja tinggal di istananya sendiri, lebih memilih duduk di atas ember bekas, sabun, bersamaku. Alice 3 minggu berjalan, dan bengkel kecil kami mulai ramai. Aku tidak menyangka warga sekitar akan antusias. Banyak pelanggan lama Arman datang kembali. Mereka heran, lalu tertawa saat melihatku mengenakan seragam kerja bertuliskan Alman Auto Clean. Bule juga bisa nyuci mobil ya, Mbak? Ledek seorang ibu-ibu sambil menyerahkan kunci mobilnya. Aku hanya tertawa. Bisa dong, Bu. Yang penting bayarnya jangan lupa. Aku mulai terbiasa dengan Jakarta yang panas dan semrawut. Tapi, entah kenapa, aku menyukainya. Mungkin karena aku tidak lagi sendirian. Arman juga mulai berubah. Ia tidak lagi murung atau tertekan seperti dulu. Senyumnya kembali utuh, tatapannya mantap. Kadang saat malam tiba, kami duduk berdua di depan bengkel yang sudah tutup, menyesap teh hangat sambil berbagi cerita kecil. Kamu tahu, katanya suatu malam. Dulu aku pernah berpikir kalau hidup ini nggak adil. Tapi sekarang aku tahu, hidup hanya sedang mengajarkanku bersabar. Aku menggenggam tangannya. Dan sekarang waktunya kamu menuai. Arman segalanya terasa sempurna. Hingga satu sore, saat aku sedang mengepel lantai, seorang pria tua berjas rapi berdiri di depan pintu. Rambutnya putih semua, tapi tubuhnya tegap. Aku mengenalnya. Pak Surya? Ia mengangguk. Lama tak jumpa, Arman. Pak Surya adalah mantan partner bisnis ayahku. Pria yang dulu setia mendampingi keluarga kami sebelum semuanya hancur. Aku buru-buru menyambutnya dan mempersilahkannya duduk. Aku dengar kamu kembali ke dunia usaha. Hebat kamu, Man. Aku tersenyum. Pelan-pelan, Pak. Mulai dari bawah. Ia menatapku dalam-dalam, lalu membuka tas kecil yang ia bawa dan mengeluarkan sebuah dokumen usang. Aku ingin kamu baca ini. Ayahmu dulu menandatangani perjanjian ini sebelum dia meninggal. Dan kamu adalah pewaris sah. Aku membuka halaman demi halaman. Mataku membelalak. Apa ini benar? Pak Surya mengangguk. Selama ini saham ayahmu di perusahaan utama belum pernah dialihkan. Rino hanya menipumu. Tapi kamu masih punya kekuatan hukum. Kamu bisa menuntut hakmu kembali. Alis aku melihat wajah Arman berubah setelah membaca dokumen itu. Matanya berkaca-kaca, tapi juga ada api yang menyala. Aku tahu, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keadilan yang selama ini dirampas dari hidupnya. Man, kamu mau ambil kembali semuanya? Tanyaku pelan. Ia menghela napas panjang. Aku harus. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menutup luka lama. Aku memegang tangannya. Apapun yang kamu putuskan, aku akan tetap di sini, di sampingmu. Ia tersenyum. Dan aku pun begitu. Tapi satu hal, Alice. Apa? Kalau semua ini sudah selesai, aku ingin menikahimu. Di bengkel ini. Di depan semua orang yang pernah meremehkanku. Karena aku ingin dunia tahu bahwa cinta tidak pernah mengenal kasta. Gedung pengadilan niaga di Jakarta pagi itu dipenuhi oleh suara sepatu, ketukan palu sidang, dan bisik-bisik penasaran dari para wartawan. Aku duduk di barisan depan, mengenakan jas abu-abu sederhana. Di sampingku, Alice menggenggam tanganku, erat. Kehadirannya adalah kekuatanku. Sidang hari ini menentukan nasibku.
Apakah aku bisa merebut kembali hak warisan yang selama ini dikubur oleh paman tiriku, Rino? Selama bertahun-tahun, dia memalsukan dokumen dan menguasai perusahaan milik orang tuaku, hingga aku terlempar ke jalanan. Tapi sekarang, berkat bukti dari Pak Surya, semuanya terbuka kembali. Penggugat, silakan berdiri, ujar hakim. Aku berdiri, menatap hakim dengan tegas. Hak waris yang diajukan oleh saudara Arman telah dikaji secara hukum. Setelah melalui proses verifikasi dokumen dan keterangan saksi, pengadilan menyatakan bahwa saudara Arman adalah pemilik sah dari saham yang disengketakan. Tanganku bergetar, alis memelukku. Air mata tumpah begitu saja. Kemenangan ini bukan hanya tentang saham atau harta. Ini tentang martabat, tentang menjahit kembali kehormatan keluarga yang sempat dicabik. Alice beberapa hari setelah sidang, Arman duduk di depan bengkel kami. Ia menatap jalanan dengan pandangan kosong, tapi aku tahu pikirannya sedang penuh. Kamu bingung ya? Tanyaku sambil menyodorkan secangkir kopi. Sedikit, jawabnya. Sekarang aku punya perusahaan besar di tanganku, tapi di sisi lain, bengkel ini juga bagian dari hidupku. Aku duduk di sebelahnya. Lalu, kamu mau pilih yang mana? Ia tersenyum. Aku akan tetap jadi Arman yang dulu, tapi mungkin aku bisa menjadikan usaha cuci mobil ini waralaba. Mulai dari sini. Dari tempat kita pertama kali membangun. Aku menatap wajahnya. Lelaki sederhana yang dulu mencuci mobilku, kini berdiri sebagai pemilik perusahaan raksasa. Tapi satu hal tak berubah. Hatinya. Arman aku dan Alice menikah sebulan kemudian. Sederhana, tapi sakral. Resepsinya kami gelar di depan bengkel kami. Para pelanggan, tetangga, dan bahkan beberapa karyawan dari kantor pusat perusahaan datang menghadiri. Alice mengenakan kebaya putih dengan hiasan bunga melati di rambutnya. Aku mengenakan batik coklat tua. Kami saling bertukar janji di bawah pohon ketapang yang tumbuh di depan bengkel. Arman, kata Alice pelan saat kami berdiri di atas panggung kecil. Aku pernah hidup dalam istana, tapi hatiku kosong. Sekarang aku hanya ingin hidup bersamamu, di tempat yang mungkin kecil, tapi penuh makna. Aku menggenggam tangannya. Alice, aku pernah kehilangan segalanya, tapi Allah menggantinya dengan yang lebih indah. Kamu, tepuk tangan dan isak, tangis bahagia memenuhi udara siang itu. Alice, beberapa bulan berlalu. Hidup kami berdua berubah cepat. Perusahaan Arman berkembang pesat di tangannya, dan ia mulai mewaralabakan Alman Auto Clean ke beberapa kota besar. Tapi ia tetap sederhana. Kami masih tinggal di rumah kecil di belakang bengkel. Satu pagi, aku mendapati Arman sedang menyiram bunga sambil bersiul kecil. Perutku mulai membesar. Ya, aku hamil. Dan Arman lebih bahagia daripada siapapun. Kamu yakin mau terus tinggal di sini, Man? Tanyaku saat kami duduk di tangga rumah. Ia menoleh. Kenapa tidak? Kan kamu sekarang bos besar. Arman terkekeh. Tapi kamu tetap istri satu-satunya. Dan di sini, aku bisa tetap jadi Arman yang kamu cintai. Aku mencium pipinya. Dan kamu adalah rumahku. Arman, beberapa tahun kemudian, kami duduk di taman kecil di depan bengkel, yang kini sudah menjadi pusat pelatihan nasional untuk cuci mobil. Di sampingku, Alice menggendong anak kami yang baru berusia 3 tahun. Ia berambut keriting seperti ibunya, dan matanya jernih seperti lautan Portugal. Aku pernah kehilangan segalanya. Pernah menjadi orang yang dianggap tak punya masa depan. Tapi kini, aku tahu satu hal. Ketika kita tulus, hidup tak akan pernah benar-benar meninggalkan kita. Alice menyandarkan kepala di bahuku. Terima kasih, Man, katanya pelan. Aku mengecup keningnya. Bukan aku yang harus berterima kasih, tapi semesta. Pesan moral, cinta sejati tidak mengenal status, kekayaan, atau asal negara. Ia tumbuh dari kejujuran, kesetiaan, dan keberanian untuk saling menggenggam dalam susah maupun senang. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia sedang berada di titik terendah. Karena saat ia bangkit, dunia pun akan menyaksikan keajaibannya.